warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobat MTS, selamat datang di podcast Solihiyah. Perkenalkan, nama saya Aulia Cahaya Asapa. Saya dari MTS Solihiyah kelas 7A. Saya di sini sebagai host untuk bertanya-tanya. Sebelum saya bertanya-tanya kepada Bapak, bolehkah Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, sehingga hadirin audien yang ada di sini semua supaya bisa mengenal saya, maka saya akan berusaha memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahfudzi, asli dari Desa Kalitengah, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Dan aktivitas sekarang saat ini saya mengajar di MTS Solihiyah Kalitengah, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Baik, sekarang saya akan menanyakan sesuatu kepada Bapak. Tahun berapa MTS Solihiyah berdiri? Kalau ditanya tahun, kurang lebih MTS Solihiyah berdiri itu sekitar tahun 1998, di mana pada waktu itu Desa Kalitengah belum ada sekolah menengah kejuruan, baik tingkat SMP ataupun madrasah sanawiyah, sehingga oleh para tokoh-tokoh yang saat itu mengadakan satu pertemuan kecil, sepakat untuk membuka sekolah baru tingkat menengah atau yang sering dikenal dengan madrasah sanawiyah, di mana saat itu beliaunya Bapak Kasmuin SAG dipercaya sebagai kepala MTS Solihiyah untuk yang pertama dari hasil aklamasi keputusan rapat, dan setelah beliaunya menjabat sampai kurang lebih sekitar 2018-an, kemudian sekitar tahun 2018-19 itu beliaunya dapat tugas baru di MTS Negeri 6 Demak. Setelah itu diganti oleh Bapak Muhammad Iksan ST selaku kepala MTS yang baru dari hasil keputusan musyawarah dari Yayasan Solihiyah Kalitengah. Mata pelajaran apa yang Bapak ajarkan? Kalau ditanya dari perjalanan saya mengajar di sini, saya pertama kali mengajar di sini mengajar kurang lebih di sekitar tahun 2002, dan kebetulan dari hasil rapat tahun ajaran baru saya diberikan sebuah kepercayaan mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu pun karena saat itu gurunya masih terbatas sehingga harus masih mengajar mata pelajaran lain. Saya pernah mengajar bahasa Indonesia, juga pernah mengajar olahraga. Bagaimana perasaan Bapak saat mengajar? Kalau ditanya perasaan saya saat mengajar, saya merasa senang karena ilmu yang saya peroleh dari bangku perguruan tinggi bisa saya terapkan di dunia pendidikan, dan alhamdulillah karena basic saya memang dari kependidikan, saya melaksanakan pengajaran dengan enjoy, dengan tenang, dan alhamdulillah sampai saat ini merasa senang, nyaman. Apakah terkadang kesal dengan murid-murid Bapak karena kelakuan murid-murid Bapak? Kalau ditanya masalah kenakalan anak atau perilaku anak, baik yang super nakal ataupun anak yang sangat pintar, itu punya kesan yang berbeda. Biasanya Bapak Ibu guru yang mengajar itu mudah mengenal anak-anak yang satu paling nakal, yang kedua adalah yang paling pintar. Tapi kalau ditanya masalah anak nakal itu kesel apa tidak,
Sebagai seorang tenaga pendidik, saya mau tidak mau harus mengedepankan sikap sabar, apalagi pendidikan itu kan berarti mendidik. Mendidik itu berarti dari mereka yang kurang terdidik menjadi yang terdidik, baik mendidik dalam bentuk menyampaikan pelajaran ataupun mendidik dalam bentuk sikap ataupun perilaku. Sehingga kalau ada perilaku anak yang kebetulan super nakal atau dalam tanda kutip sering melanggar peraturan tata tertib sekolah, ya saya selaku sebagai seorang guru harus mengedepankan sikap sabar, sehingga dengan kesabaran itu saya berharap anak-anak yang memiliki perilaku yang begitu istilahnya kurang terkendali, itu saya punya harapan besar bisa saya kendalikan dengan segala bentuk kesabaran yang ada. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya minta maaf apabila ada tutur kata yang ada berkenaan di hati, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi